Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana SEME selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen. Dan yang terhormat kepada Bapak Robi Ahada Eskom MM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Leni Melani dengan NPM 4122 421 110490. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan magang yang berjudul Pendampingan Pengawasan Bawaslu Kota Bandung terhadap pendistribusian alat peraga kampanye atau APK pada Pilkada 2024 yang berlokasi di Jalan Nuansa Mas Raya nomor 2, Cipamokolan, Rancasari, Kota Bandung. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dan tujuan. Latar belakang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak merupakan aspek penting dalam proses demokrasi di Indonesia, memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Namun, penggunaan alat kampanye seringkali melanggar ketentuan yang ada, baik dari sisi penempatan, ukuran maupun isi materi kampanye. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sangat krusial untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan alat kampanye. Meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mengatur kegiatan kampanye dengan jadwal yang ketat, praktik di lapangan menunjukkan banyak pelanggaran seperti pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye resmi dimulai. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan antara calon yang memiliki sumber daya lebih besar dan yang lebih kecil, serta berpotensi mengganggu ketertiban umum. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam penegakan hukum dan pemberian saksi terhadap pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi berbagai masalah yang muncul dalam pendistribusian alat peraga kampanye, termasuk ketidakpatuhan peserta, keterbatasan sumber daya, dan tekanan politik, serta dampaknya terhadap proses pemilu dan keadilan bagi semua calon. Selanjutnya di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada profil perusahaan dan aktivitas magang. Yang kedua ada pembahasan dan analisis. Yang ketiga ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang keempat ada refleksi diri. Yang pertama, profil perusahaan dan aktivitas magang. Profil Bawaslu Kota Bandung. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Dalam konteks Pilkada 2024, Bawaslu memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pendistribusian logistik atau alat peraga kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk di tingkat daerah seperti Kota Bandung. Sebagai bagian dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kota Bandung memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di wilayahnya. Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 sampai dengan 96 menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu termasuk tingkatan kabupaten atau kota. Berdasarkan tingkatan Bawaslu Pusat mengawasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Bawaslu Provinsi bertanggung jawab atas pengawasan di tingkat provinsi. Dan Bawaslu Kota atau Kabupaten mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten atau kota, termasuk pendistribusian alat peraga kampanye dan pelaporan pelanggaran di tingkat lokal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang ini mengatur tentang pengawasan pemilu, termasuk peran Bawaslu untuk mengatur teknis dan prosedur pengawasan pemilu.
itu tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, yaitu pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut struktur organisasi Bawaslu Kota Bandung. Mempunyai visi yang pertama, menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Yang kedua, ada misi. 1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepelaporan masyarakat dalam pengawasan yang partisipatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas penindak pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan integritas. Yang keempat, memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi efektif, transparan, dan aksibel. Selanjutnya ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama 16 minggu, dimulai dari tanggal 2 Oktober tahun 2024 sampai dengan 22 Januari tahun 2025, atau setara 16 SKS perkuliahan. Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Kota Bandung dengan sistem pembagian jam kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai dari jam 9 sampai dengan jam setengah 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari Sabtu atau Minggu itu opsional sebagai piket. Pihak dari Bawaslu sendiri tidak membuat aturan khusus dalam berpakaian, sehingga pemagang bebas mengenakan pakaian yang sopan dan rapi saat menjalankan kegiatan magang. Berikut beberapa dokumentasi saat magang, dimulai dari kegiatan piket, merekapitulasi kebutuhan logistik, dan membantu persiapan kegiatan P2P. Selanjutnya ada kegiatan P2P sendiri, ada administrasi di kegiatan P2P, dan mengikuti pendampingan pengawasan di gudang KPU. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan pendampingan pengawasan, ada penyusunan LHP Cyber, ada kegiatan rapat kerja teknis pengawasan daftar pemilih pada pemilihan serentak tahun 2024. Lalu ada kegiatan rapat kerja teknis pembinaan penyelesaian sengketa, lalu ada rapat koordinasi sentra Gakumdu, dan menjadi panitia administrasi di acara rapat kerja teknis pengawasan logistik. Lalu ada kegiatan apel siaga, membantu membagikan logistik untuk pilkada, ada administrasi pengawasan, dan kegiatan merekapitulasi kegiatan atau dokumen GUP. Lalu yang terakhir ada rekapitulasi form pencegahan pada pemilu 2024 dan kegiatan penyusunan laporan perjalanan dinas rapat pleno. Poin kedua, pembahasan yang terdiri dari landasan teori dan analisis. Di landasan teori kita akan membahas 5 poin. Yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua pengertian sumber daya manusia, ada pengertian pengawasan, pengertian pendistribusian, dan pengertian alat peraga kampanye. Yang pertama pengertian manajemen, menurut John F. Mee dalam Aditama tahun 2020, manajemen itu adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal agar tercapai kesejahteraan baik bagi pimpinan maupun pekerja dan juga masyarakat. Lalu ada menurut Griffin tahun 2021, manajemen merupakan serangkaian kegiatan termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, keorganisasian, memimpin, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya, organisasi atau manusia, dan keuangan, dan fisik, dan informasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Banyak karakteristik yang berkontribusi pada kompleksitas dan ketidakpastian manajemen berasal dari lingkungan di mana organisasi berfungsi. Selanjutnya, ada pengertian sumber daya manusia. Menurut Hasibuan tahun 2019 halaman 10, manajemen sumber daya manusia itu adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan atau karyawan dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada menurut Sutrisno tahun 2019 halaman 6, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan perencanaan,
pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Selanjutnya ada pengertian pengawasan. Menurut Haryanto et al. Tahun 2020, mengemukakan bahwa pengawasan kerja adalah salah satu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja pada rencana agar dapat merancang sistem umpan balik informasi untuk penetapan apakah terjadi suatu penyimpanan dan mengukur seberapa besar penyimpanan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa segala tugas yang diemban telah dilakukan seefektif mungkin guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengertian distribusi. Menurut Nyoman, Juli Nuryani, dan Desi Handayani tahun 2020, distribusi adalah proses yang dilakukan oleh pemasar untuk mengalirkan produk dan barang yang mereka jual ke lokasi tertentu, yang merupakan target pasar dengan tujuan menjaga ketersediaan stok produk di tangan konsumen. Distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri, produsen, atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada distribusi adalah produsen, distributor, konsumen, atau industri. Yang terakhir ada pengertian alat peraga kampanye atau APK. Alat peraga kampanye yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu juga harus diawasi oleh KPU. Apabila pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan ketentuan dan kemudian tidak dilakukan tindakan oleh KPU untuk mengeluarkan keputusan, maka atas tindakan diam tersebut KPU dianggap telah mengeluarkan keputusan yang sama dengan keputusan tata usaha negara tertulis yang memuat penolakan yang disebut sebagai keputusan negatif dan keputusan negatif fiktif Hutapea. Menurut Hutapea, Brahmayan Putra dan kawan-kawan tahun 2024. Alat peraga kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang percalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya yang dipegang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu. Selanjutnya, analisis. Pengawasan distribusi APK adalah langkah strategis yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung dalam memastikan seluruh peserta Pilkada 2024 mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang adil, transparan, akurasi, bebas dari pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemilu. Bawaslu memiliki peran kewenangan untuk mengawasi proses pendistribusian APK dari awal hingga akhir. Kewenangan utama dari pengawas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik, termasuk memastikan kesesuaian APK dengan peraturan dan lokasi pemasangan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah prosedur pengawasan alat peraga kampanye oleh Bawaslu Kota Bandung. Menyusun jadwal pengawasan sesuai tahapan Pilkada 2024, Bawaslu menyusun jadwal pengawasan yang disesuaikan dengan tahapan distribusi APK yang ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya ada pendampingan peserta magang dalam pengawasan distribusi alat peraga kampanye. Pendampingan peserta magang adalah bentuk fasilitasi yang diberikan oleh lembaga pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kota Bandung, untuk mendukung proses pengawasan agar berjalan lebih efektif. Salah satu bentuk pendampingan adalah melibatkan peserta magang dalam proses pengawasan distribusi APK. Selanjutnya ada tantangan pengawasan distribusi alat peraga kampanye. Itu ada 3 poin. Yang pertama ada ketidakpatuhan peserta pemilu, yang kedua ada keterbatasan sumber daya, yang ketiga kendala geografis itu seperti topografi, zona pemasangan APK, tekanan politik, dan ketidaknetralan media sosial. Poin ketiga adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan analisis di atas, pengawasan distribusi APK oleh Bawaslu Kota Bandung pada Pilkada 2024 adalah proses krusial untuk memastikan pemilu berjalan transparan, adil, dan bebas pelanggaran. Bawaslu melibatkan berbagai prosedur pengawasan yang meliputi kepatuhan terhadap aturan, pemerataan distribusi, pengawasan lokasi, pemasangan, dan koordinasi lintas sektor. Pendampingan terhadap peserta magang menjadi salah satu langkah positif dalam penguatan pengawasan dengan mengikutsertakan mereka dalam praktik lapangan.
Lalu ada beberapa rekomendasi untuk peserta magang, lalu ada rekomendasi untuk staf Bawaslu, dan ada rekomendasi bagi perguruan tinggi. Yang keempat, refleksi diri. Selama kurun waktu 16 minggu menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis yang tidak didapat selama di perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab, serta melatih berkomunikasi dengan berbagai kalangan, seperti berbagai kalangan usia. Selama menjalani magang di kantor Bawaslu Kota Bandung, penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang profesionalisme kerja, dimulai dari hard skill dan soft skill. Mungkin hal-hal positif yang diterima selama magang itu mempunyai jaringan profesional, mempunyai pemahaman tentang demokrasi, mempunyai pengalaman praktis, dan magang di Bawaslu Kota Bandung menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Pengalaman ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya peran individu dalam sistem demokrasi. Berikut adalah tambahan dokumentasi kegiatan magang, mulai dari kegiatan administrasi, mengikuti beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas di berbagai hotel. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.